Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah amma ba'du. Pemirsa, Anda berjumpa lagi dengan saya di program Ikhwal Jamiyah, sebuah program tentang dinamika kegiatan organisasi Nahdlatul Ulama. Dan sore ini kita mengangkat tema NU Istiqomah memberi bantuan, membantu Palestina. Dari mulai donasi sampai diplomasi. Sudah hadir di studio rekan Afif Amrullah, Ketua Lazisnu, NU Ker Lazisnu PWNU Jawa Timur, dan nanti kita juga akan terhubung dengan Mas Ending dari NU Ker Lazisnu PBNU dan juga dari Mas Imam dari NU Ker Lazisnu Kabupaten Malang. Dan nanti juga ada satu narasumber yang akan berbicara khusus tentang diplomasi NU untuk Palestina. Kita sapa dulu para narasumber. Assalamualaikum Mas Afif. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan kita mulai saja diskusi ini. Seperti tadi temanya NU Istiqomah. Artinya penggalangan dana. Ini karena NU Ker Lazisnu ditugasi untuk menggalang dana dari masyarakat untuk Lazisnu. Dan kemudian dikirim ke Palestina. Selama ini di Jawa Timur sudah terkumpul berapa dan apa saja bentuknya? Alhamdulillah Pak Zuri, terima kasih kesempatan yang luar biasa sekali lagi untuk kami dari Lazisnu, bahwa NU Istiqomah itu memang dibuktikan dan juga sudah dicontohkan oleh para muassis ya, sebagaimana dukungan NU kepada Palestina yang sudah dimulai sejak zaman-zaman dahulu kala. Nah, dalam konteks kekinian Lazisnu sendiri yang dalam hal ini dikoordinasi oleh Lazisnu PBNU itu terus memberikan bantuan tidak hanya dalam tahun 2023 ini, tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Oh iya. Jadi beberapa tahun yang lalu Lazisnu secara periodik juga terus memberikan bantuan kepada Palestina, dan nanti tentu Pak Ending bisa menjelaskan lebih detail. Nah, khusus untuk tahun 2023 ini memang sesuai dengan instruksi dari PBNU, kami di Jawa Timur juga melakukan penggalangan dana bersama dengan sahabat-sahabat para pengurus Lazisnu PCNU yang ada di Kabupaten Kota se-Jawa Timur, juga dengan Lazisnu di tingkat kecamatan atau MWC, bahkan sampai ke tingkat ranting. Lalu ada kolaborasi juga dengan sahabat-sahabat pengurus LP Ma'arif dan seluruh sivitas akademikanya, pendidik, kemudian peserta didik dan tenaga pendidikan yang lain, serta ada kolaborasi juga dengan lembaga takmir masjid yang kemudian menggerakkan para jamaah di seluruh bahan lembah semua. Betul. NU dilibatkan gitu. Betul. Jadi semua kekuatan struktural dan kultural yang kita miliki kita ajak bareng-bareng untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk doa maupun dalam bentuk donasi yang alhamdulillah sampai hari ini di tahap 1 dan 2 di seluruh Jawa Timur ini sudah terkumpul totalnya adalah sekitar 14,4 miliar rupiah. 14,4 miliar. Betul, alhamdulillah seperti dan itu. Ini tidak ada barang atau gimana? Atau fokus memang dana ini? Sebenarnya keinginan masyarakat banyak sekali yang pengen membantu dalam bentuk barang, tapi tentu kan kami akan kesulitan untuk mendistribusikan sehingga kami batasi bantuannya ini hanya dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk uang, dan itu pun tidak harus besar. Ada yang mungkin nyumbangnya hanya 2.000, 5.000, 10.000, bahkan sampai yang jutaan, semuanya ada di situ. Bahkan yang sampai puluhan juta juga ada, sampai bahkan mungkin yang masuk di PB itu juga ada yang sampai 1 miliar. Nah, nanti kita cek ke pengurus PB. Sehingga ini membawa atau memberikan pesan ya kepada kita semua bahwa warga NU khususnya di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Timur itu punya kepedulian yang luar biasa kepada saudara kita di Palestina yang memang sekarang ini tentu sangat membutuhkan kehadiran kita untuk memberikan bantuan. Selain bantuan doa yang kalau di masjid tempat saya juga sampai hari ini masih kunut terus. Setiap subuh itu mesti ada tambahannya. Kunut nazilah itu ya? Iya, setelah kunut yang biasanya mesti ada tambahan di akhir itu Allah mansur ikhwanal muslimin fi Palestin, itu masih ada terus sampai sekarang. Dan juga tentu juga bantuan dana yang sudah diakumulasikan atau disalurkan melalui Lazisnu, baik di tingkat ranting, MWC, PC sampai ke PW, dan nanti tentu juga akan disalurkan secara
terpusat melalui Lazisnu PBNU. Oke. Ya, terima kasih. Gambaran ini membuktikan bahwa keistiqomahan NU juga melibatkan seluruh kekuatan. Dan ini saya mau ke Mas Ending Syarifuddin. Mas Ending? Nah, Assalamualaikum Mas Ending, sehat nggih? Nah, tadi Mas Awis sudah bercerita betapa besarnya kekuatan NU, dan untuk donasi ke Palestina ini di NU Care Lazisnu PBNU sampai hari ini sudah sampai berapa Mas Ending, dan disalurkan dalam bentuk apa ke Palestina? Oke, makasih. Saya nyambung aja meneruskan apa yang bisa disampaikan oleh Pak Kiai Afif. Sebelumnya mungkin saya kasih dulu latar belakang ya, sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh jenengan. Sekarang ini Nuker Lazisnu ada 5 pilar program yang memang menjadi prioritas. Pertama, Nuker Cerdas terkait dengan pendidikan, kemudian Nuker Berdaya terkait pengembangan ekonomi dan UMKM, lalu ada Nuker Sehat terkait kesehatan, isu kesehatan, yang kemudian ada Nuker lingkungan dan pelestarian lingkungan. Yang terakhir ada namanya Nuker Damai. Nuker Damai itu terkait isu dakwah dan kemanusiaan. Jadi kita menjalankan amanah dari Rakernas Lazisnu untuk stay terus mengambil bagian dari isu-isu, terutama isu kemanusiaan. Nah, ini isu Palestina itu sebenarnya bukan hanya sekarang, Mas. Sudah sejak lama, tetapi memang NU itu kita ini tidak pernah dalam tanda kutip koar-koar terkait isu ini. Jadi ada atau tidak ada isu terkait kemanusiaan yang masif dan krusial seperti kemarin itu, kita sudah menyalurkan bantuan dalam bentuk fidyah maupun kurban ya ke Palestina melalui jaringan yang sudah sejak lama kita bangun dengan kawan-kawan aktivis perempuan di Gaza melalui AWC, Al-Turi Women Center. Itu yang kita lakukan. Nah, sekarang menjawab apa yang disampaikan pertanyaan jenengan tadi, itu kita total sekitar 35 miliar yang terkumpul, termasuk plus yang di Jawa Timur ya. Dan ini masih berjalan terus, Mas. Berjalan terus, mudah-mudahan semangat, karena memang ini ittiba kepada muassis Nahdlatul Ulama untuk senantiasa kita peduli, terutama karena Palestina negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan dulu juga Mbah Hasyim Asy'ari juga menyampaikan seruan yang sama seperti yang kita lakukan sekarang, sambil juga Mbah Wahab membuka donasi Palestina. Dan ini kita lakukan istiqomah sampai sekarang, alhamdulillah, Mas. Jadi memang itu salah satu program NU Care Lazisnu ya, dan tentu tidak mengabaikan program-program yang lain. Nah, saya mau ngecek yang Kabupaten Malang, katanya ini tertinggi untuk di Jawa Timur. Nanti mungkin Mas Ending juga bisa cerita mungkin di daerah-daerah lain yang tertinggi mana. Ya, ini untuk memancing daerah lain biar lebih semangat. Mas Imam, Mas Ruri? Siap. Nah, monggo Mas Imam, bisa dikisahkan Kabupaten Malang ini kok satu kabupaten bisa hampir 3 miliar ini. Monggo Mas Imam. Tipnya apa ini? Terima kasih atas waktunya, Bapak. Oke. Dan yang kami hormati Bapak Ending, juga Gus Afif Amrullah, Ketua PW Lazisnu Jawa Timur. Di Kabupaten Malang ini mungkin ada beberapa hal kenapa kok bisa hampir mencapai 3M, dan angka yang luar biasa sekali, di luar ekspektasi kami. Yang pertama adalah karena di Kabupaten Malang ini pernah mengalami 2 tragedi bencana yang memang skala nasional, yang di tahun 2017-an itu kan ada gempa bumi di daerah Malang Selatan, itu juga menyita perhatian. Dan yang kedua juga ada ABG Semeru yang bertepatan
perbatasan dengan Kabupaten Malang. Nah, sehingga untuk penggalangan donasi ini akhirnya merupakan suatu hal yang menjadi kebiasaan. Jadi tidak tidak ya gampang saja gitu, nggih. Terus yang kedua, memang apa yang disampaikan Gus Afif tadi benar. Jadi kami juga berkolaborasi dengan Banom, Muslimat, Fatayat, Ansor, juga lembaga, terutama di LP Ma'arif dan juga LTM yang menaungi Masjid se-Kabupaten Malang. Dan alhamdulillah memang kami juga sudah membuat jaringan JPSIS di semua lembaga di bawah naungan Ma'arif. Sudah kami SK JPSIS NO. Terus di LTM juga seperti itu. Masjid, musola semua sudah menjadi jaringan kami. Terus yang ketiga, memang di Kabupaten Malang ini sangat luas sekali, ada 33 MBC dan 390 desa, dan hampir semuanya itu sudah membentuk juga JPSIS. Jadi gampang sekali. Terus yang tidak kalah penting, di Kabupaten Malang ini memang untuk gerakan koin, nah ini dimulai memang dari gerakan koin yang sudah masif, jalannya di ranting-ranting dan di lembaga-lembaga. Akhirnya ketika ada instruksi dari PB untuk penggalangan donasi, ya kita tinggal nge-share semuanya jalan. Jadi untuk hambatan sebenarnya hampir sama sekali tidak ada. Nah, mungkin ada sedikit hambatan. Nah, karena letak di Kabupaten Malang ini sangat, ya itu tadi sangat luas dan terdiri dari juga gunung-gunung. Untuk transfer itu sulit. Nah, akhirnya kami diundang dari MBC, mengundang kami dan kami datang sambil membawa gebukan uang yang juga receh, 1 karung, kadang 1 kotak, dan macam-macam. Nah, itu yang kadang menjadi kendala kami, sehingga ketika ini kami setorkan ke BSI, ya juga ada kendala, karena menghitungnya memang sulit dan sampai terkumpul segitu banyaknya. Mungkin ini dari kami. Jadi alhamdulillah Kabupaten Malang sangat antusias sekali, sangat luar biasa sekali, dan kami patut berbangga dan sangat berterima kasih kepada semua Banom lembaga yang sudah menyelesaikan penggalangan donasi ke Palestina ini. Mungkin ini yang bisa sampaikan Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mas Imam Masruri. Jadi Mas Ending, begitu hebatnya masyarakat kita ini untuk diajak berdonasi. Tentu butuh membangun kepercayaan mereka. Nah, kita pengen tahu setelah dana terkumpul, disalurkan ke sana itu melalui, seperti tadi sudah disinggung, tetapi bisa lebih spesifik. Ini dalam bentuk apa, bagaimana, dan sampai sekarang sudah apa saja yang disampaikan ke masyarakat di Palestina sana? Terima kasih, Mas. Kita ini sudah ada mata periode pertama kita salurkan melalui jaringan yang memang sudah saya sampaikan tadi. Center itu memang jaringan kita lama, makanya kemarin video relawan itu yang berregulasi SNU itu kita sebarkan untuk meyakinkan publik, itu sebagian dari pertanggungjawaban kita ke publik bahwa kita ini bisa masuk gitu. Memang kondisinya sekarang Mas, baru dari Rafah yang dibuka pintu Mesir itu dan kita sudah transfer yang kedua untuk AWC itu. Ini lagi proses belanja juga barang-barang di mana di Palestina. Yang kedua, kemarin kita salurkan melalui kerjasama dengan Kemenlu.
dalam bentuk barang sekarang kan musim dingin di sana, Mas. Jadi kasih juga, makanya kita kirimkan selimut melalui jaringan Kemenlu kemarin dengan Basnas juga dengan pemerintah, karena untuk masuk ke sana itu memang tidak mudah memang. Jadi masih pakai jaringan kerjasama pemerintah yang resmi dan melalui UN, PBB. Lalu yang berikutnya kami juga kemarin Habib Ali Hasan Al-Bahar, Ketua Lazisnu PBNU juga bersama Habib Hilal, Wakil Ketua Umum PBNU juga sudah berkunjung ke Mesir dan ke Yordan, lalu ke Turki, keliling untuk memastikan daerah-daerah yang sekitar Gaza itu, Palestina itu mana saja yang memungkinkan. Nah, terakhir kemarin berjumpa dengan Grand Sheikh Al-Azhar, lalu kita kerjasama dengan Baitul Zakat Wassadaqah yang dibawa binaan Grand Sheikh Al-Azhar, dan alhamdulillah kemarin kita transfer sebanyak 5M, begitu kita kerjasama, karena memang per hari ini nih dari jaringan Baitul Zakah Wassadaqah itu yang paling mungkin untuk bisa masuk Palestina, Mas. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan kirim pengurus Lazisnu ke Mesir untuk menindaklanjuti kembali program kerjasama untuk lagi dijajaki. Kemarin semalam kebetulan Ketua PCNU lagi di Jakarta, semalam kita rapat bersama Habib, termasuk Direktur Lazisnu Pak Kohari dan Pak Sekretaris dengan Ketua PCNU untuk memastikan kerjasama itu berlanjut lagi untuk kita akan beli mobil operasional, jadi mobil ambulan, karena memang agak susah, Mas, sekarang. Jadi memang kita lagi mencoba program-program itu dijalankan betul. Nah, nanti sekitar bulan akhir Januari itu bersamaan dengan agenda Haul Gusdur di Mesir, kita juga akan kirimkan pengurus Lazisnu. Kebetulan insya Allah Mbak Ning Lisa juga akan hadir di sana. Kita akan menindaklanjuti kembali, memastikan kembali, sehingga pada saat acara itu nanti kita Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ikhwal Jamiah bersama saya, dan sudah hadir di studio narasumber berikutnya yaitu Mas Ahmad Suaidi, salah satu ketua PBNU yang kelihatannya aktivitasnya lebih fokus ke urusan diplomasi. Kita sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tadi Mas Ending, Mas Afif, dan Mas Imam bercerita tentang keistiqomahan NU melalui Lazisnu, karena Lazisnu membantu Palestina. Tadi Mas Ending bercerita bagaimana membangun jaringan di internasional. Mas Suaidi bisa berkisah juga bagaimana diplomasi NU untuk ke arah sana itu. PBNU memang tentang kemanusiaannya ya. Jadi terutama adalah dalam hal apapun, dalam politik, dalam itu juga negosiasi itu orientasinya adalah kemanusiaan. Jadi sekarang ini peristiwa apa yang terjadi di Gaza antara Israel dan Palestina itu adalah masalah kemanusiaan, bukan lagi masalah antar agama, antar bangsa, antar etnis, antar ras gitu ya. Karena di Palestina itu penduduknya bukan hanya Muslim, bukan hanya Kristen, dan bahkan sebaliknya ada juga di Israel juga begitu. Di Israel juga begitu, ada Arab, ada Muslim, ada etnis lainnya. Jadi ini adalah masalah kemanusiaan yang harus setiap bangsa, setiap agama harus berefleksi kembali ya. Jadi misalnya Israel itu saya kira sudah berlebihan sekali. Kita tahu di seluruh dunia ya, bahkan di negara-negara yang tadinya pro Israel, rakyatnya tidak terima. Rakyatnya ingin agar segera dihentikan penghancuran, penembakan membabi buta, perang membabi buta dan lain sebagainya.
memang ada juga masalah misalnya di Gaza, tapi kan itu juga karena penindasan itu gitu. Jadi kita tidak sedang membela kekerasan yang dilakukan, tapi secara keseluruhan itu adalah kolonialisasi. Jadi harus dicari akarnya dan diselesaikan akarnya di sana. Yang kedua adalah bahwa penggunaan agama sebagai basis dari pengesahan terhadap kekerasan, terhadap nasionalisme bahkan ya. Jadi seolah-olah agama memerintahkan kepada atau memberikan hak kepada kelompok tertentu untuk meninggali sebuah tanah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, kemudian boleh melakukan apa saja terhadap mereka yang mengganggu atas nama agama tertentu. Betul. Nah ini yang jadi kita ingin mengingatkan dalam berbagai forum internasional yang dilakukan oleh PBNU sejak Gus Yahya menjabat ini ada 4 kali, bahkan ada 5 kali kemarin yang terakhir di Bandung, Asia Afrika. Itu adalah NU menawarkan terhadap pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan berbagai problem termasuk perang, kekerasan, konflik antar etnis, antar agama. Jadi meskipun NU memegangi agama yang biasanya dituduh atau dilihat sebagai kelompok yang memegangi agama biasanya meniadakan orang lain, mengesahkan katakanlah pembunuhan, kekerasan, tapi justru NU ingin menerobos itu. NU berpegang kepada agama yang kami miliki tapi untuk kemanusiaan itu. Dan itu sudah banyak buktinya ya. Artinya NU misalnya ingin agar tidak ada lagi kategori kafir ya dalam kehidupan politik, dalam kehidupan sosial, sehingga antar manusia itu bisa setara, sejajar dalam hal kebangsaan. Kita itu akan baik sekali kalau misalnya itu dipraktekkan di dunia yang sekarang lagi Kalau lagi. Pengalaman Mas Wahid di beberapa forum internasional R20 mungkin ISORA. Bagaimana respon negara-negara di luar negeri maupun tokoh agama ketika diajak, ayo ini bukan soal agama, ini soal kemanusiaan. Bagaimana respon mereka? Ya, mereka sangat bahagia sekali ya. Bahkan yang diajak oleh PBNU itu bukan kelompok-kelompok agama yang moderat, yang terbuka, juga kelompok-kelompok agama yang konservatif, yang ingin benar sendiri. Tapi ketika diajak untuk memikirkan bersama tentang kemanusiaan itu, mereka menyambut baik. Jadi memang mereka melihat bahwa memang sudah waktunya agama tidak lagi di pinggiran dalam menangani masalah-masalah konflik ini, tapi harus masuk ke ring dalam tanda petik kering tinju gitu. Artinya untuk melerai langsung. Kalau selama ini kan jadi penonton. Betul. Jadi ada wasitnya di dalam gitu ya, kira kalau ring tinju. Sekarang agama harus masuk tetapi membawa visi kemanusiaan dan dan keadilan sekaligus tentu saja ya. Itu yang dan visi yang dibawa ini dalam R20, dalam IADC, kemarin baru Asia Afrika, ISORA, itu semuanya memberikan pengaruh kepada mereka. Jadi teman-teman yang dari negara lain mencoba berefleksi bagaimana untuk, memang karena ini masih awal ya, jadi masih dalam pergulatan. Di NU sendiri kan kita masih membangun argumentasi lebih kuat. Ada rencana ke depan enggak, misalnya PBNU mengadakan forum yang sama tapi di luar negeri, mungkin di Amerika? Oh iya, itu kan kemarin nanti gimana? Kemarin Desember ada semacam kelanjutan kecil dari R20 di Amerika. Gus Yahya ke sana juga. Jadi menyuarakan lebih keras tentang apa yang ada di sini. Juga insya Allah tahun depan ada di ketua ASEAN-nya nanti adalah Laos. Kemarin ada IEDC, Interreligious and Intercultural Dialogue Southeast Asia atau ASEAN. Itu waktu itu ada di Indonesia, tahun depan insya Allah ada di Laos ya. Kita ingin, Gus Yahya bilang kita akan membackup penuh
rencana Laos untuk menjadi tuan rumah ASEAN dan sekaligus tuan rumah IADC. Setelah ASEAN, Asia, kemudian Eropa semua. Coba ya, dan Asia Afrika bersama kan begitu nanti. Iya, dan tahun depan rencana akan ada konferensi Asia Afrika Amerika Latin, kelanjutan dari Bandung kemarin. Bandung kemarin baru preliminary, baru konsolidasi, dan itu dihadiri oleh 22 kedutaan, 22 negara, dan mereka membawa pesan dari negaranya masing-masing untuk terlibat, dan kemungkinan tahun depan insya Allah ada satu konferensi Asia Afrika Amerika Latin yang aspirasinya kira-kira seperti tadi, memasarkan tentang kemanusiaan, agama yang berbasis pada kemanusiaan. Artinya kita bersepakat membangun dunia ini dalam satu visi kemanusiaan kan begitu. Betul. Apapun problemnya dari situlah menyelesaikannya. Ya, kita melihat bahwa katakanlah apa yang menjadi faktor utama setengah atau 70 tahun yang lalu, katakanlah sekularisme Barat yang sekularisme itu kira-kira bilang kalau dunia mau damai, agama nggak boleh masuk, gitu. Ya gitu. Tapi buktinya sekarang sekuler tidak bisa mengatasi. Bahkan di era di mana teknologi begitu tinggi, ada AI juga ya, itu agama justru makin marak. Gitu. Nah, intinya agama semakin penting. Nah, kita nanti lanjutkan. Ya, oke. Kami sudah menangkap beberapa pesan penting tadi bahwa gerakan NU membantu Palestina itu tidak hanya sekedar donasi, bahkan doa juga dilakukan dan diplomasi. Di segmen terakhir ini saya meminta Mas Ending untuk menyampaikan rencana ke depan Lazisnu secara nasional untuk tetap istiqomah itu. Tapi jangan lama-lama Mas Ending, monggo. Giliran nanti. Nggih, monggo. Nggih, izin Pak Ketua PBNU menyampaikan beberapa hal bahwa program dari Lazisnu itu bagian dari derivasi merawat jagat membangun peradaban. Saya kira concernnya PBNU hari ini terkait isu-isu global itu luar biasa, dan ini kita menjadi bagian apa yang diamanahkan oleh PBNU. Ketua Umum menyampaikan bahkan terkait isu Palestina ini, PBNU kemarin menyampaikan semacam instruksi yang memang diamanatkan kepada kita untuk memberikan donasi, membantu, karena ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Suhaidi tadi, ini bukan sekedar isu agama, tapi isu humanitarian issues. Dan kita juga di program Nuker Lazisnu itu juga terkait NU Nuker Damai itu memang lebih ke isu kemanusiaannya, Mas. Jadi stressingnya ke isu kemanusiaannya, bukan spesifik di isu agama. Karena ini kan donasi, kalau zakat iyalah, tapi karena ini non zakat, itu dibolehkan untuk memberikan donasi kepada siapapun yang dari sisi kemanusiaan memang sedang tidak berdaya, membutuhkan dukungan dari kita. Saya kira itu saja. Kami kedepannya terus mengupayakan terus, Mas, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga akan bekerja sama kalau memungkinkan dengan Mesrul Khair yang dibawa Syekh Ali Jum'ah. Kita mengupayakan itu, tapi nunggu perkembangan terkini dari situasi di Gaza. Karena hanya dari pintu Mesir yang sekarang bisa masuk, dari Yordan dan belum bisa. Jadi saya kira itu sementara Pak Kiai. Terima kasih Mas Ending. Saya berpindah ke Mas Imam Mas Ruri tadi sudah dapat 2,8. Ke depan mau target berapa lagi Mas Imam? Mau nambah lagi atau gimana? Insya Allah ya, ini juga masih tetap berjalan. Selagi pihak PW ataupun PW belum memberi lampu merah, ya kita tetap berjalan saja. Tapi yang banyak yang awal tadi, karena memang antusiasnya masyarakat itu kalau melihat Palestina, waduh luar biasa sekali. Kami juga nggak berani untuk menyetop dulu. Yang penting ada ada tahap
2, tahap 3, yang ini nanti ada tahap 3. Ngoten. Ya, terima kasih. Gambaran seperti itu. Selamat, sukses. Tambah Oke. lagi nanti. Monggo Mas Afif. Amin, amin. Anak buahnya tadi Kita Mas. nambah. Monggo. Oke. Jadi ini sebenarnya menyambung dari apa yang Pak Anding tadi, bahwa tahun lalu itu Lazisnu menyelenggarakan Rakernas ya, mengundang seluruh PC PW se-Indonesia yang dihadiri oleh Ketua Umum Gus Yahya. Lalu beliau di situ memberikan mandat bahwa Lazisnu ini kan lembaga amil zakat yang berbasis ormas yang terbesar lah di Indonesia. Namun karena saking besarnya itu seringkali kemudian jalan sendiri-sendiri, satu ke sana satu ke sana. Maka beliau memberikan mandat kepada kami untuk harus koheren, gitu kan, harus koheren, satu gerakan bersama. Nah, akhirnya di Jawa Timur selalu seperti itu, dan alhamdulillah salah satunya di momen Organisasi Palestina ini yang sampai sekarang sudah terkumpul 14,4 miliar, itu berasal dari 37 kabupaten kota, yang tertinggi tadi dari Kabupaten Malang sebesar 2,8, lalu menyusul Sidoarjo 2,4, berikutnya Kota Malang 683 juta. Dan ternyata setelah tahap 2 ini kita serahkan, masih ada. Terus bantuan yang datang dari masyarakat, dan berarti ini akan masuk tahap ketiga insya Allah. Dan penutup dari kami adalah bahwa inilah kita semua orang-orang NU yang luar biasa, orang-orang Nahdliyin yang jauh saja dibantu, insya Allah yang dekat juga akan semakin kita bantu semaksimal yang bisa kita mampu. Ya, terima kasih Mas Afif. Nah sekarang ini gongnya ini monggo Mas. Jadi kita sangat apresiasi ya, terima kasih kepada masyarakat NU, pengurus NU yang bergeliat gitu ya, bukan hanya apa problem di sekitar kita, tapi kita sudah memikirkan dunia sebenarnya. Salah satu kasus yang penting itu adalah apa yang terjadi di Palestina. Dan di PBNU sendiri sebenarnya ada strategi untuk tidak konfrontatif. Kita didorong-dorong untuk mengutuk ini, mengutuk itu, harus begini, harus begini. Kita menahan diri, kita lebih konsentrasi pada penyadaran. Itu tidak mudah ya, menyadarkan pemimpin agama-agama dunia yang saling berbeda untuk berkumpul. Di Bali itu ada berkumpul dari luar negeri ada 270, sudah 400 dan seterusnya. Jadi ini adalah tahap-tahap bersama antara donasi dengan visi diplomasi. Ya, terima kasih. Ikhtiar ini berhasil. Tapi kalau menurut dawuh Mbah Wahab, ada yang kaya, tapi juga ada yang jaduk. Harusnya nanti kita nanti lanjutkan di sesi yang lain. Terima kasih pemirsa. Demikian tadi dialog kami dalam Ikhwal Jamiah tentang NU Istiqomah membantu Palestina. Semoga ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.